Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Kita masuk ke pertemuan 2, Manajemen dan Lingkungannya. Tingkatan manajer dan tanggung jawab. Tingkatan manajemen dalam organisasi dalam buku Handoko membagi manajer menjadi 3 golongan yang berbeda, yaitu yang pertama manajer lini pertama. Tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Dalam perusahaan, manajer ini biasanya disebut kepala atau pimpinan, mandor, penyelia. Yang kedua, manajer menengah. Manajer menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya, dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Dalam perusahaan, manajer ini biasa disebut manajer departemen atau kepala pengawas. Yang ketiga, manajer puncak. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sebutan khas manajer puncak adalah direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden, senior, dan sebagainya. Perbedaan tingkat manajemen akan membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Sedangkan menurut cakupan kegiatannya, manajer dapat dibedakan menjadi 4 kelompok sebagaimana dikemukakan dalam buku Siswanto sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Direksi. Yang kedua, Presiden Organisasi. Yang ketiga, Departemen atau Kepala Divisi. Yang keempat, Manajer Hierarki pertama. Nah, ini struktur organisasinya. Yang top di atas ini, top manager. Lalu tengahnya ini middle manager. Lalu di bawahnya first line manager. Nah, bagian bawah itu non-manager yang melaksanakan kegiatan. Cakupan kegiatan manajer, Dewan Direksi mengelola organisasi secara keseluruhan. Jadi Dewan Direksi, dia itu pengelolaannya, dia mengelola organisasi secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Presiden organisasi mengelola para manajer agar terdapat kesatuan gerak dan tindakan untuk merealisasikan tujuan. Yang ketiga, departemen atau kepala divisi mengelola bawahan yang meliputi spesialisasi kerjanya masing-masing. Jadi kepala divisi dia itu sudah terspesialisasi di bawahnya. Contohnya misalnya divisi keuangan. Dianya di bawahnya hanya mengatur, mengelola mengenai keuangan perusahaan. Ada divisi sumber daya manusia SDM, mengelola, manage dari karyawan, dari mulai perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan sebagainya. Lalu misalnya lagi di bawahnya divisi marketing. Nah, sebagai ujung tombak perusahaan, dia memasarkan produk agar produk itu dikenal masyarakat dan banyak penjualannya, dan sebagainya. Yang keempat, manajer hierarki pertama, cakupan kegiatannya dalam usaha pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi. B, peran-peran manajer. Peran manajer dalam organisasi dalam buku Siswanto yaitu yang pertama, peran antar pribadi manajer.
Dia sebagai tokoh, sebagai pemimpin, sebagai penghubung. Yang kedua, peran informasional manajer sebagai pemantau, sebagai penyebar, sebagai juru bicara. Yang ketiga, sebagai pengambilan keputusan manajer, sebagai wirausaha, sebagai pereda gangguan, sebagai pengalokasian sumber daya, sebagai perunding. Kita lihat peran antar pribadi manajer sebagai tokoh central figure. Manajer seringkali berperan sebagai seorang tokoh dengan melakukan tugas seremonial. Misalnya pembukaan suatu kantor, pembukaan cabang baru, dan sebagainya. Yang B sebagai pemimpin, leader, manajer harus melakukan aktivitas seperti merekrut pegawai, memberi pelatihan, memotivasi, mengembangkan, dan menggiatkannya. Yang C sebagai penghubung, yaitu berhubungan dengan orang yang bukan bawahannya atau atasannya. Jadi sebagai penghubung, dia menghubungkan orang di luar dari organisasi. Orang di luar organisasi. Contohnya rekan organisasi lainnya, pelanggan di luar, kreditur, investor, pemasok, dan pihak luar organisasi. Yang kedua, peran informational manager. Manajer bertindak sebagai pengumpul dan penyebar informasi. Dia yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, lalu dia di-share informasinya ke lini di bawahnya. Sebagai pemantau, manajer secara kontinu mencari informasi yang dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Jadi informasinya baik yang eksternal dari luar organisasi maupun dari dalam organisasi. B. Sebagai penyebar, manajer menyalurkan kepada bawahan informasi penting. Karena tanpa dia, informasi tersebut tidak dapat diperoleh. Informasinya disebarkan ke lini-lini di bawahnya agar informasinya berjalan efektif. Yang C sebagai juru bicara, manajer menyampaikan sebagian informasi yang dikumpulkannya kepada individu di luar unitnya, bahkan pula para pihak di luar organisasinya. Jadi dia misalnya manajer keuangan yang menyampaikan informasi ke manajer produksi misalnya. Atau manajer keuangan menyampaikan informasi ke manajer pemasaran. Atau pihak luar. Manajer keuangan dia menyampaikan informasi ke bank, ke pemerintah, dan sebagainya. Peran pengambilan keputusan manajer. Dalam peran ini, manajer harus bertindak dalam 4 peran yang bertalian dengan pengambilan keputusan. A. Sebagai wirausaha. Manajer membuat perubahan secara sukarela. B. Sebagai pereda gangguan, manajer bertindak terhadap kondisi yang berada di luar pengendaliannya. Yang C. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab dalam menentukan bagaimana dan kepada siapa sumber daya yang dimiliki organisasi dan waktu yang dimilikinya sendiri akan digunakan. Semua sumber daya, contoh sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya alam. Nah, bagaimana manajer mengambil keputusan terhadap sumber daya yang dimilikinya yang akan digunakan oleh perusahaan. D.
peran perunding. Manajer melakukan perundingan dengan pihak lain di luar organisasi. Misalnya melakukan perundingan dengan konsultan, pemasok, dan wakil serikat pekerja. Keterampilan manajer. Keterampilan manajer yang harus dimiliki oleh setiap manajer dalam buku Handoko. Yang pertama, keterampilan konseptual. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan. Yang ketiga, keterampilan administratif. Yang keempat, keterampilan teknik. Keterampilan manajer tadi yang pertama, keterampilan konseptual. Kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan. Kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu atau kelompok. Yang ketiga, keterampilan administratif. Seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, mengumpulkan sumber daya, lalu menyusun kepegawaian orang yang tepat untuk tempat yang tepat, dan pengawasan, pengendalian. Yang keempat, keterampilan teknis. Kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu seperti akuntansi, penjualan, permesinan, dan sebagainya. Nah, semakin ke atas itu kemampuan konseptualnya lebih besar. Ya. Semakin ke bawah kemampuan teknis yang harus dimiliki semakin besar. Yang D, lingkungan organisasi. Setiap organisasi semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan di mana organisasi berada. Setiap organisasi pasti akan berinteraksi dengan organisasi-organisasi lainnya. Organisasi A misalnya akan berinteraksi dengan organisasi B. Contoh misalnya pabrik. Pabriknya misalnya pabrik combro. Kalau combro itu bahan bakunya apa? Singkong. Maka pabrik combro akan berinteraksi dengan misalnya petani singkong. Nah, nanti juga pabrik combro akan berinteraksi dengan distributor, ya, lingkungan, dan dengan konsumen, dengan pemerintah, dan sebagainya. Organisasi yang bisa bertahan hidup adalah organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Sebaliknya, organisasi akan mengalami masa kehancuran apabila tidak memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan di sekitarnya. Contoh misalnya merek handphone, Nokia. Dulu tahun 2000-an berjaya Nokia itu. Berjaya tahun 2000-an Nokia. Itu nomor 1 di masyarakat. Mereknya apa? HP-nya Nokia. Tapi seiringnya berkembangkannya sistem Android, maka Nokia kalah. Perubahan tadi ya, malah kehancuran Nokia tadi. Jadi sekarang HP itu dikuasai oleh sistemnya Android. Seperti itu. Lingkungan organisasi dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Organisasi itu akan dipengaruhi oleh luar organisasi, baik langsung tadi, ya, ataupun tidak langsung. Menurut Robin dan Carter,
bahwa lingkungan merujuk pada lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi itu. Lingkungan eksternal langsung. Lingkungan eksternal langsung merupakan kekuatan-kekuatan yang berada di luar kemampuan atau kendali perusahaan yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi dan manajemen. Lingkungannya meliputi pemasok. Contoh tadi, misalnya pabrik combro, pemasoknya petani singkong. Nah, kalau petani singkong tidak mau memasok singkongnya ke pabrik combro, ke perusahaan combro, apa dampaknya? Nah, perusahaan combro tidak mampu untuk mengendalikan. Yang kedua, pelanggan. Nah, pelanggan itu tidak mampu perusahaan mengendalikan. Pelanggan bisa aja dia bisa milih produk A, milih produk B, produk C. Lalu yang ketiga, lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan non-bank. Kenapa lembaga keuangan? Lembaga keuangan itu yang nanti berkaitan dengan modal yang diberikan dalam bentuk hutang. Di mana hutang tersebut ada kompensasinya berupa bunga. Nah, itu yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Pesaing. Tadi misalnya pabrik combro A dengan pabrik combro B bersaing. Ya. Itu kekuatan di luar. Dan yang kelima, pemerintah. Lingkungan umum perusahaan. Lingkungan umum perusahaan yang merupakan lingkungan yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi dan hampir semua organisasi dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Meliputi demografi, kependudukan, ya. Lalu ekonomi, naik turun, alam, teknologi, politik. Hubungan lingkungan dan organisasi untuk melihat bentuk pengaruh lingkungan ada dua dimensi. Menurut James D. Thomson, yang pertama tingkat perubahan. Akan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan, stabil dan perubahan dinamis. Yang kedua, tingkat homogenitas, melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas sederhana dan homogenitas kompleks. Strategi yang dapat diambil dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan dan ketidakpastian. Yang pertama, melakukan penyesuaian terhadap lingkungan. Nah, perusahaan dapat menyesuaikan dengan mengubah organisasi, struktur, dan desain. Contoh misalnya HP, ya, Nokia tadi. Nah, desainnya itu, desain HP-nya diubah, misalnya. Yang kedua, melakukan pemantauan lingkungan secara tidak langsung. Manajer terus memantau perkembangan lingkungan dari berbagai media. Jadi mencari informasi terhadap lingkungan luar organisasi. Yang ketiga, mempengaruhi lingkungan langsung. Alternatif tindakan ini dapat melakukan lobby, pemasangan iklan, dan perundingan dengan pihak terkait. Misalnya tadi hutang ke lembaga keuangan bank. Hutangnya sudah jatuh tempo. Harus bayar, sedangkan perusahaan
tidak mempunyai dana atau keuangan yang cukup untuk membayar. Maka dalam hal ini perusahaan melakukan lobby ke bank. Bagaimana caranya agar diperpanjang pinjamannya. Seperti pemasangan iklan. Agar konsumen, agar pelanggan, agar masyarakat lebih tahu, maka pemasangan iklan lebih gencar dilakukan. Dengan adanya iklan, masyarakat tahu, oh ada produk A, sehingga dimungkinkan untuk masyarakat untuk membeli. Yang telah membeli diharapkan untuk membeli ulang dan seterusnya. Lalu perundingan dengan pihak terkait. Manajemen dan globalisasi. Manajer perlu mempertimbangkan kekuatan-kekuatan global dalam rangka mencapai tujuan. Ya, jadi kekuatan ekonomi, kekuatan yang lainnya dari segi luas. Michael Porter mengajukan 4 unsur pokok yang berkaitan dengan lingkungan agar bisa kompetitif dalam ekonomi global. Yang pertama, strategi, struktur, dan persaingan usaha. Kondisi dalam suatu bangsa yang mempengaruhi cara kerja organisasi berhubungan satu dengan yang lain. Persaingan domestik mendorong inovasi dan pengembangan keunggulan bersaing. Nah, karena adanya di satu negara persaingan domestik, maka tercipta inovasi-inovasi untuk menang bersaing. Kondisi permintaan. Permintaan domestik terhadap produk dan jasa suatu industri. Bila pelanggan meminta, maka perusahaan harus menanggapi produk dan jasa bermutu tinggi dan inovatif. Jadi permintaannya banyak. Nah, permintaannya banyak, maka perusahaan harus menciptakannya. Yang ketiga, faktor kondisi. Komponen yang terkait dalam menghasilkan barang dan jasa seperti pekerja terampil, infrastruktur dan adanya bahan mentah dan sumber daya. Jadi kondisinya yang bagus, karyawannya mempunyai skill bagus. Karyawannya sudah terspesialisasi. Jadi bekerja lebih giat. Infrastrukturnya ada, bahan mentahnya murah dan dapat dijangkau, dan sumber daya lainnya juga mendukung, seperti uang, bisa meminjam dari lembaga keuangan. Yang keempat, industri terkait dan pendukung. Adanya negara atau industri pemasok yang bersaing secara internasional. Kemampuan menyediakan sumber daya input dan jasa yang diperlukan untuk mendukung produksi barang. Yang G, pengertian dan manfaat budaya. Beberapa pendapat tentang pengertian budaya organisasi. Yang pertama, budaya merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai berperilaku. Budaya dalam organisasi. Yang kedua, sesuatu yang dianggap biasa dan dapat dibagi bersama dan diberikan orang terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, budaya sebagai asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan dasar yang dilakukan bersama oleh para anggota dari sebuah kelompok atau organisasi. Yang keempat, budaya sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dalam menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikir,
menyesuaikan dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. 3 karakteristik budaya organisasi yang penting. Yang pertama, budaya organisasi diberikan kepada karyawan baru melalui proses sosialisasi. Ada karyawan baru masuk, maka dilakukan sosialisasi terhadap budaya yang ada di organisasi tersebut. Yang kedua, budaya organisasi mempengaruhi perilaku kita di tempat kerja. Misal teman kita bekerja, semuanya itu yang ada di lingkungan kita bekerjanya giat. Tidak ada yang terlambat dan produktif semua, maka mau tidak mau akan terpengaruh terhadap kita. Yang ketiga, budaya organisasi berlaku pada 2 tingkat yang berbeda. Robin dalam bukunya Organizational Behavior, Budaya memiliki fungsi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi memiliki peran dalam menetapkan tapal batas. Artinya bahwa budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Ya, setiap organisasi mempunyai budaya masing-masing. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Yang keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Yang kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para anggotanya. Yang H, tingkatan dan karakteristik budaya. Apabila dipandang dari sisi kejelasan dan ketahanan terhadap perubahan, budaya organisasi memiliki 2 tingkatan. Yang pertama, budaya kasat mata, yaitu budaya yang dapat dilihat dan didengar waktu berkeliling dalam organisasi. Sebagai seorang pengunjung, pelanggan, dan pegawai. Jadi pada saat kita berada di satu organisasi, kita bisa melihat bagaimana cara mereka bekerja. Yang kedua, budaya pada tingkatan yang lebih dalam dan kurang terlihat. Budaya merujuk pada nilai-nilai yang bersama-sama oleh orang-orang dalam kelompok dan cenderung bertahan sepanjang waktu, bahkan meskipun anggota kelompok telah berubah. Budaya ini sangat sukar berubah karena anggota sering tidak sadar akan banyaknya nilai yang telah mengikat mereka bersama. Tingkat dan karakteristik budaya. Beberapa karakteristik budaya yang sering disebut sebagai elemen dasar dalam konsep budaya. Budaya itu diciptakan. Budaya ada karena adanya hasil olahan dari manusia. Yang kedua, budaya dipelajari. Orang, manusia, pegawai bisa mempelajari budaya yang ada dalam suatu organisasi. Yang ketiga, budaya secara sosial diturunkan. Jadi adanya misalnya dari satu keluarga, bagaimana dia makan, cara mereka makan, dan sebagainya misalnya. Nah, itu akan diturunkan ke anaknya dan sebagainya. Yang keempat, budaya bersifat adaptif. Yang kelima, budaya memberikan petunjuk. Peran pemimpin dalam menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya. Yang pertama, perhatian, reaksi terhadap krisis, permodelan peran, alokasi imbalan, kriteria, menseleksi, dan memberhentikan.
Jadi pemimpin itu harus memperhatikan setiap karyawan, lalu memberikan reaksi terhadap apa yang terjadi, lalu memberikan adanya reward dan punishment. Adanya reward, jadi penghargaan dan hukuman bagi para karyawan yang dia bagus dikasih reward, dan karyawan yang melanggar dikasih hukuman misalnya. Lalu adanya seleksi pegawai untuk mendapatkan pegawai yang tetap, pegawai yang pas, pegawai yang mempunyai skill untuk kondisi kerja yang tepat, dan proses pemberhentian karyawan. Budaya dan subbudaya. Organisasi juga memiliki subbudaya. Subbudaya merupakan budaya pada umumnya untuk kelompok orang dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang sama, yang mendasari dan dampak pada karakteristik personal. Orang-orang dalam organisasi harus merasa nyaman bekerja bersama dalam batasan subbudaya yang diakui. Organisasi berisikan subbudaya yang berhubungan dengan yang pertama, subbudaya pekerja, subbudaya rasial, subbudaya umur dan generasional, subbudaya gender. Budaya yang adaptif. Krittner dan Kinichi mengusulkan 3 perspektif untuk menjelaskan tipe budaya yang meningkatkan prestasi ekonomis organisasi. Yang pertama, perspektif kekuatan, memprediksi hubungan signifikan antara kekuatan budaya organisasi dan prestasi finansial jangka panjang. Yang kedua, perspektif kesesuaian, mengasumsikan bahwa budaya harus sesuai dengan konteks strategis atau bisnisnya. Yang ketiga, perspektif adaptasi, mengasumsikan bahwa budaya yang bersifat adaptif meningkatkan prestasi finansial organisasi. L. Perilaku dan etika individu. Nilai-nilai dan keyakinan organisasi merupakan dasar dan budaya organisasi. Keduanya memiliki peran yang penting di dalam mempengaruhi etika berperilaku. Perilaku organisasi memberikan wawasan bagaimana mengelola perilaku kerja manusia. Beberapa saran dan petunjuk dalam mengembangkan etika di tempat kerja yang dikemukakan Krittner dan Kinichi. Yang pertama, bertingkah laku etis. Yang kedua, penyaringan karyawan yang potensial. Yang ketiga, pengembangan kode etik yang berarti. Yang keempat, menyediakan pelatihan etika. Yang kelima, membentuk posisi, unit, dan mekanisme struktural lain yang menggunakan etis. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.